Pemirsa, Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Raden Sudjono Selong mengklarifikasi terkait dugaan lambannya penanganan rumah sakit yang menyebabkan meninggalnya warga Kembang Kerang, Kecamatan Aimel. Dalam penanganan yang dilaksanakan oleh dokter, pasien dalam keadaan tidak sadar dan adanya riwayat penyakit kejang-kejang secara berulang, serta diberikan pelayanan sesuai standar prosedur yang ada di instalasi gawat darurat rumah sakit. Berikut klarifikasi Direktur Utama Rumah Sakit Dr. Raden Sudjono Selong, Dr. Haji Muhammad Hasbi Santoso. Saya sampaikan sedikit mengenai adanya keluhan pelayanan khususnya di IGD Rumah Sakit Umum Dr. Daerah Dr. Raden Sudjono Selong. Kami menerima pasien yang merupakan almarhum ini merupakan rujukan dari Puskesmas Aimel sekitar jam 1:30 siang pada hari Kamis 4 hari yang lalu. Kemudian pasien dari rujukan yang kami terima, pasien ini sudah dalam keadaan tidak sadar dan ada riwayat kejang-kejang pada saat sehingga dibawa ke puskesmas. Oleh puskesmas sudah ditangani sesuai standar pelayanan puskesmas, kemudian dirujuk ke kami. Dalam pemeriksaan kami memang kita temukan juga adanya kejang berulang, di mana dari riwayat yang kita dapatkan, almarhum ini pernah jatuh kurang lebih 5 hari sebelumnya. Nah, kemudian setelah kita tangani, kami berikan sesuai standar pelayanan, sesuai dengan standar prosedur di IGD, antara lain kita berikan obat kejang. Kemudian karena suhunya di atas normal, 38 derajat Celcius, kita berikan juga obat penurun panas. Semuanya kita berikan melalui pembuluh darah pena, jadi artinya karena pasien dalam keadaan tidak sadar. Kemudian setelah dikonsultasikan kepada spesialis anak yang bertanggung jawab pada saat hari itu, yang merupakan konsultan jaga, itu ada diperintahkan untuk ditindaklanjuti bahwa pasien ini akan dimasukkan ke ICU karena kesadarannya yang menurun. Kemudian juga kita diminta mempersiapkan untuk nanti di ICU akan ada alat bantu pernapasan. Selain itu juga salah satu instruksinya adalah diminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu namanya CT scan. CT scan ini kalau kita yang lebih kita kenal itu memang seperti rongsen, hanya saja lebih canggih dan lebih akurasinya lebih bagus dibanding rongsen. Nah, untuk walaupun UGD kami ini UGD kami ini di sini CT scan-nya ini persis di hadapan kita ini, tidak sampai 15 meter, tetapi kondisi pasien belum memungkinkan untuk dibawa ke CT scan, artinya didorong ke CT scan karena pasien masih mengalami kejang berulang. Begitu juga sehingga kita tidak mungkin langsung segera membawa ke ICU, sebelum itu distabilkan. Ini memang prosedur pelayanan. Nah, dalam rangka menunggu untuk dibawa ke CT scan, setelah semua pelayanan sesuai standar yang ada kami berikan, barulah pasien ini keluarganya diberikan KIE istilahnya, komunikasi, informasi, dan edukasi. Seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Bupati bahwa semua itu menyangkut hal-hal administratif. Tetapi sekali lagi kami tekankan bahwa ini kami lakukan setelah semua prosedur pelayanan, semua standar pelayanan yang harus kita berikan sudah kita berikan. Ini dalam rangka sekitar jam 4:30, 3 jam kurang lebih setelah pasien ini masuk UGD dan sudah diberikan pelayanan. Nah, di sana di formulir pendaftaran ada tercantum bahwa yang pasien tersebut dibiayai oleh keluarga secara pasien umum. Dalam rangka memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi, diberitahukanlah kepada keluarga bahwa nanti juga kalau kayak CT scan itu akan kena biaya. Supaya tidak memberatkan pihak keluarga diberitahu untuk memenuhi persyaratan yang bisa diurus besoknya, sehingga UHC yang seperti tadi disampaikan sekali lagi oleh Bapak Bupati itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita. Nah, untuk itu dimintalah pihak keluarga meminta surat keterangan miskin. Nah, kebetulan pihak keluarga menyatakan bahwa kepala desa merupakan paman dari pasien. Kurang lebih pukul 7:30 datanglah Bapak Kepala Desa membawa surat keterangan miskin. Ya. Kemudian dalam perjalanan kurang lebih sekitar jam 8:30 pasien kondisinya memburuk, kemudian oleh dokter spesialis diberikan pertolongan dan akhirnya pada jam 21:15 kurang lebih jam 9:15 menit pasien meninggal dunia. Saya berikan informasi yang benar apa yang ada dan apa yang terjadi, bahwa jangankan masyarakat kita yang memang tidak
mampu ya, dan katakanlah menggunakan BPJS atau sistem pembayaran yang lain, masyarakat yang mampu pun tidak akan dimintai bayar dulu untuk CT scan. Prosedur di rumah sakit kita, dan ini kami bisa buktikan bahwa tidak ada orang harus bayar dulu baru mendapat pelayanan. Pada saat katakan saya misalnya datang, ada keluarga saya CT scan atau ada orang lain yang punya kemampuan datang untuk harus membutuhkan CT scan, itu harus dilayani dulu. Dan nanti pada saat kalau dia rawat inap, nanti pada saat pulanglah baru membayar. Sama sekali tidak ada prosedur seperti itu. Kami baru punya CT scan ini di bulan Desember 2023.